apakah benar segitu ngasalnya gitu gugatannya diterima, nggak ada bukti hukumnya, nggak ada argumennya sama sekali, sampai bisa diklaim oleh Ngabalin ini nggak punya legal standing sama sekali. Jadi bagaimana bisa dibilang tidak valid ya? Saya pikir tapi komunikasi seperti Pak Ngabalin ini memang dibuat. Dia mungkin tahu sesungguhnya tidak yang diomongin juga nggak benar. Ini kan upaya untuk merendahkan, meremehkan substansi. Jadi kalau misalkan Bang Ngabalin bilang itu adalah kumpulan rakyat sakit hati dan otak miring, itu salah besar. Dia terlalu banyak di ruangan bawah AC gitu ya. Jadi nggak tahu keadaan rakyat sebenarnya seperti apa gitu. Halo, saya Yasar, kembali di podcast Di Atas Meja. Buat yang pertama kali bergabung mungkin bertanya kenapa namanya Di Atas Meja, karena korupsi itu biasa terjadi di bawah meja dan di obrolan ini tidak akan ada yang dikorupsi. Nah, kita di sini akan ngobrolin soal Jokowi. Spesifiknya rezim Jokowi yang tanggal 25 Juni minggu lalu diadili di Mahkamah Rakyat luar biasa. Buat yang mungkin belum mengikuti, pada intinya Mahkamah Rakyat luar biasa ini merupakan suatu tradisi yang mungkin bisa dilihat pertama kali dilakukan pada tahun 1967-an gitu ya oleh Bertrand Russell. Itu dia mencoba untuk menggugat rezim Amerika Serikat pada saat itu yang sedang menginvasi Vietnam. Nah, pasca diberlakukan di tahun 1960-an itu mulai banyak tuh tribunal-tribunal masyarakat yang dibentuk yang pada intinya untuk mengadili rezim dan sekaligus mengkritik proses hukum yang tidak bisa mencapai titik keadilan. Nah, dalam konteks 25 Juni kemarin, Jokowi itu diadili atas 9 dosa dia atau nawa dosa. Pada intinya ada soal perampasan ruang, soal kekerasan, soal kejahatan kemanusiaan, soal korupsi, kolusi dan nepotisme, eksploitasi SDA, penindasan pekerja, pembajakan legislasi, dan militerisme. Kalau teman-teman mau baca lebih lengkap bisa lihat di website Mahkamah Rakyat, mahkamahrakyat.id. Tapi untuk hari ini aku akan ngobrolin jauh lebih banyak soal substansi dari putusan 25 Juni kemarin. Tentu aku nggak sendiri, aku di sini bareng Mbak Asfi Nawati, pengajar dari Jentera yang kemarin jadi salah satu panel hakim gitu ya, dari 9 hakim yang mengadili rezim Jokowi. Halo Mbak Asfin, apa kabar? Halo ya Sarah, baik, kabar baik. Gimana kemarin abis putusan? Ada serangan dari istana nggak? Buzzer gitu atau serangan fisik, serangan digital? Untungnya tidak ada, mungkin karena saya tidak punya media sosial. Ada keuntungan tersendiri ya. Syukur kalau tidak ada serangan, karena itu kan pola yang biasa dilakukan oleh pemerintah sekarang kan ketika menanggapi kritik. Nah, selain Mbak Asvin, aku juga di sini ditemani oleh Eno Liska dari YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Salah satu dari puluhan lebih lembaga yang menyukseskan penyelenggaraan Mahkamah Rakyat kemarin. Halo Eno, apa kabar? Halo, baik, Yes. Gimana? Ada serangan juga nggak kemarin? Ya, sejauh ini untuk keamanan masih aman ya, masih bisa, resikonya masih aman lah. Oke, syukur kalau kita nggak ada serangan-serangan ya, karena tadi lagi-lagi itu menjadi tren belakangan ini. Dan kemarin ini acara yang cukup besar, cukup masif, disoroti publik, disoroti media, dan sampai istana merespon. Istana negara merespons, dan di awal sempat positif ya bilangnya, walaupun normatif, oh ini menerima semua kritik. Tapi yang menarik adalah ada wawancara di Kompas kalau nggak salah. Itu diwakili oleh Ali Mohtar Ngabalin, dari kantor staf presiden. Kita tahu semua, kita sempat diskusi soal respon dia di grup chat gitu. Dia banyak kritik terhadap Mahkamah Rakyat. Nanti aku mau minta pandangan teman-teman nih. Ya. Pertama, Ngabalin bilang kita ini penyelenggara tidak punya legal standing dalam menyelenggarakan Mahkamah Rakyat. Itu mungkin sebagai pemantik. Kalau kemarin Mbak Asvin pengalaman sebagai hakim gitu ya, majelis hakim, kira-kira melihat gugatan yang diterima yang dibaca oleh panel hakim, gimana sih mereka merumuskan legal standingnya? Apakah benar segitu ngasalnya gitu gugatan yang diterima, nggak ada bukti hukumnya, nggak ada argumennya sama sekali, sampai bisa diklaim oleh Ngabalin ini nggak punya legal standing sama sekali? Ya, kalau kita lihat kan ada selain puluhan organisasi yang terlibat, sebetulnya bersama dengan puluhan itu adalah puluhan bahkan ratusan komunitas. Dan komunitas-komunitas itu tidak satu orang tapi ratusan lagi. Jadi itu sebenarnya besar sekali. Dan juga ada misalnya pengambilan keterangan yang dipertimbangkan juga oleh hakim, itu juga di berapa, 10 ya Eno ya, atau lebih di daerah-daerah lain. Jadi ini sebetulnya suara rakyat gitu ya. Dan kalau
Pak Ngabalin sebagai wakil istana bilang begitu, ya itu justru bagus menunjukkan otak istana selama ini. Itu yang persis yang dikeluhkan oleh masyarakat yang datang ke Mahkamah Rakyat luar biasa, bahwa nggak pernah didengar suaranya. Ya, jadi justru dia seperti mempertegas apa yang kita bicarakan di Mahkamah Rakyat kemarin kan, bahwa negara tidak pernah hadir. Karena kan di Betul Mahkamah sekali. Rakyat kemarin kan Pak Jokowi langsung dipanggil ya sebagai tergugat tapi tidak hadir. Dan itu juga dibikin jadi poin kan dalam sidang bahwa ya inilah ketidakhadiran tergugat hari ini pada saat itu ya. Ya bukti memang tren selama 10 tahun tidak pernah ada untuk rakyat. Jadi Betul. ya aku sepakat sih soal komentar Ngabalin itu bahwa ya, potret dari rezim Jokowi yang sebenarnya kita kritik. Tadi soal rakyat, dia juga bilang nih, Ngabalin juga bilang, aku mau Iya. nanya ke Eno. Dia bilang, ini aku kutipan dari Kompas ya, kenapa kalian bawa itu manusia-manusia yang patah hati, otak miring, sakit hati, semua ikut di situ. Kalian bilang rakyat, itu rakyat yang mana? Rakyat yang mana yang dimaksud? Dan ya dia intinya bilang di situ ini yang sakit hati karena pemilu. Gimana Eno sebagai salah satu pihak yang terlibat juga dalam pengambilan keterangan tadi yang dibilang Mbak Asvin ke masyarakat yang menjadi poin dari gugatan itu, apakah benar masyarakatnya itu masyarakat sakit hati, masyarakat otak miring, apa separah itu gitu yang diminta Enggak keterangan? juga ya. Ya, enggak Sebenarnya ya. Bang Ngabalin ini kenapa kemarin kita mengirim undangan kepada istana, harusnya mereka hadir untuk melihat di ruang persidangan. Ada salah satu penggugat itu juga dari warga Kendeng yang kasusnya sudah jauh dari masa pemilu kemarin. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya antara sakit hati pemilu dengan terselenggaranya Mahkamah Rakyat gitu. Dan tadi menyinggung soal pengambilan pernyataan ya dari berbagai wilayah. Kemarin saya sempat ikut di salah satu daerah di Pakel itu, dan ada warga gitu yang sudah bahkan mereka tidak bisa menikmati Idul Fitri, Ramadan karena banyak serangan-serangan karena konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh negara, tidak ada keadilan bagi mereka. Bahkan 3 petani mereka ditangkap dan sekarang sudah dibebaskan, dan ada 1 petani lagi yang ditangkap saat ini gitu. Jadi kalau misalkan Bang Ngabalin bilang itu adalah kumpulan rakyat sakit hati dan otak miring, itu salah besar. Dia terlalu banyak di ruangan bawah AC gitu ya. Jadi nggak tahu keadaan rakyat sebenarnya seperti apa gitu. Dan Mbak Asvin dalam dokumen gugatan yang Mbak Asvin baca tertuang nggak tuh tadi pengalaman-pengalaman yang dipakai tadi atau pengalaman-pengalaman warga yang coba dikumpulkan selama berapa bulan Eno sebelum Bahkan persiapan? dari persiapan Mahkamah Rakyat itu udah lebih dari setahun ya? setahun ya. Nah itu gimana ketika membaca dokumen gugatan itu, berapa halaman dan apakah isinya sudah representatif terhadap penderitaan yang tadi digambarkan Eno? Iya, saya pikir ini gugatan yang sangat luar biasa ya. Hmm. Karena dari 9 tadi yang dibacakan oleh Yasar, sebetulnya itu ada turunan-turunan lagi dalam setiap kelompok itu ya. Dan itu artinya mencerminkan besarnya dan luasnya pelanggaran HAM. Dan yang mengerikan, meskipun ada contoh-contoh kasus dan berbeda-beda di daerah-daerah ya, itu semua punya pola yang sama. Dan pola yang sama itu tidak hanya di dalam klaster atau kelompok itu saja. Misalnya tadi perampasan ruang. Tapi antara perampasan ruang dengan soal hak pendidikan sama. Kenapa? Sama-sama dipukul ketika menyuarakan isinya. Sama-sama dikriminalisasi. Jadi bagaimana bisa dibilang tidak valid ya? Saya pikir tapi komunikasi seperti Pak Ngabalin ini memang dibuat. Dia mungkin tahu sesungguhnya tidak, yang diomongin juga nggak benar. Ini kan upaya untuk merendahkan, meremehkan substansi. Dan saya pikir ini memang itu justru kenapa ada Mahkamah Rakyat, karena pemerintah Pak Jokowi selama hampir 10 tahun selalu meremehkan secara konten penderitaan-penderitaan rakyat. Dan berarti ketika Mbak Asvin membaca gugatannya itu, dokumennya itu, apakah murni cuman argumen, cuman klaim, apakah ada buktinya gitu, lampiran-lampiran kayak di persidangan pada umumnya gitu, yang bisa meyakinkan bahwa tadi ada klaim soal 10 tahun Jokowi itu? Ya ada banyak sekali bukti ya. Jadi mereka menuliskan data-datanya di dalam gugatan, tapi juga mereka menyertakan bukti-bukti dan menyertakan saksi juga yang melakukan, yang bertestimoni, yang menyaksikan kejadian yang mereka alami. Misalnya seperti di Rempang gitu ya. Dan itu juga sudah banyak ditulis oleh media, tapi ini makin dalam lagi pengalaman kita mendengarkannya karena disuarakan oleh orang yang mengalami sendiri ya. Kan
kan ini dari awal kita memang spiritnya People's Tribunal kan. Jadi emang ada konsep yang selama ini didorong oleh masyarakat sipil di berbagai penjuru dunia, yang memang kita juga menyadari ini bukan pengadilan hukum yang punya legitimasi seperti pengadilan pada umumnya. Kami sadar itu. Kan ketika direspon oleh Ngabalin seakan-akan dia pengen bilang ini kan ya nggak, dia bilang ini mahkamah abal-abal. Seakan-akan kita nggak tahu, ya ini emang cuman sebagai upaya masyarakat sipil aja. Kita nggak pernah punya pretensi ini ada kekuatan hukum tetap. Karena kalau nggak salah Mbak Asvin bilang ini kekuatannya apa? Sosiologis ya, pernah dalam satu Iya, wawancara. iya. Saya justru mikirnya gini, ini boleh ada kekuatan yang legal, tapi kan nggak semua yang legal itu benar. Ya. Makanya ada Mahkamah Konstitusi, karena yang sudah jadi undang-undang pun yang diputuskan oleh Presiden dan DPR aja mungkin melanggar konstitusi dan sudah banyak yang dibatalkan, dinyatakan nggak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, gitu. Jadi betul sekali tadi ya, keberlakuan sosiologi. Saya merasa sebetulnya banyak aturan hukum nggak dipatuhi, tapi sebaliknya hal-hal yang disepakati oleh masyarakat justru dilakukan meskipun dia tidak digunakan seperti undang-undang yang formal. Jadi ya kita maju terus aja, menurut saya justru tugas kita sebagai rakyat yang pemilik sah negara ini, yang pemilik sah kan bukan presiden, Ya, betul. bukan pejabat gitu. Apalagi kalau presiden aja adalah orang yang diperintah rakyat, apalagi cuma bawahannya presiden gitu kan. Nah ya kita memperjuangkan aja agar keberlakuan sosiologis putusan ini terjadi semakin luas. Ya, aku setuju soal itu ya. Karena biasanya kan kalau kita di masyarakat sipil pasti punya experience serupa nih, ketika melayangkan kritik ke pemerintah atau ke kebijakan, sering dibilang apa kontribusi kalian? Ya udah kalian emang bisa ngasih alternatif gitu. Nah sebenarnya kan dengan Mahkamah Rakyat kemarin kita sedikit coba untuk menjawab itu kan dengan bilang kita kritik nih sistem peradilan kita, sistem hukum kita nggak memenuhi aspek keadilan. Nah setidak-tidaknya ya udahlah kita coba bikin sendiri pengadilan kita. Itu kan bentuk respon terhadap ya mungkin buzzer juga ya bisa dibilang yang selalu bilang ya ini masyarakat sipil cuma bisa kritik, nggak bisa ngasih solusi. Itu kemarin bentuk potret solusinya. Permasalahannya kan ternyata sayangnya tidak mau didengarkan juga, sekalipun sudah dicontohkan dengan baik-baik. Kita coba dengan sangat murah hati kita mengkompilasikan itu semua advokasi kita selama 10 tahun belakang dengan data-data, dengan bukti-bukti. Kan itu sebenarnya kita kumpulkan itu biar lebih mudah dicerna oleh pemerintah, tapi tetap dibilang kita tidak punya legal standing untuk mengkritik dengan cara itu. Nah, berkaitan dengan modelnya gitu, Eno, kan YLBHI sebagai salah satu penyelenggara juga. Kalau tadi aku sempat bridging di awal bahwa People's Tribunal itu merupakan memang salah satu taktik yang selama ini coba dipakai dari tahun 60-an, tapi spesifik untuk Mahkamah Rakyat luar biasa ini. Kenapa digunakan metodenya tuh pengadilan? Dan ada model komplain konstitusional begitu ya. Kenapa caranya nggak seperti biasa aja gitu, demonstrasi atau mungkin bikin petisi yang lazim digunakan? Kenapa harus spesifik pengadilan? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk metode perlawanan kan semua metode sudah diusahakan oleh teman-teman masyarakat sipil gitu ya, ataupun rakyat sekalipun gitu. Mulai dari protes, aksi, petisi, bahkan riset bahkan gitu ya, semua sudah dilakukan. Kenapa metodenya adalah pengadilan gitu? Salah satunya karena munculnya ketidakpercayaan kita terhadap pengadilan formal pada biasanya ya. Misalkan salah satu kasus kita ngelihat kasus Kendeng misalkan yang sudah sampai menang di tingkat Mahkamah Agung, tapi ternyata bisa diselundupkan juga kan hukumnya gitu. Jadi ada banyak sekali praktik-praktik yang kita lihat pembangkangan konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi, tapi tidak ada yang bisa mengadili itu gitu. Jadi muncullah gerakan alternatif, yaitu menggunakan Mahkamah Rakyat untuk mengembalikan kembali kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi rakyat memiliki bahasanya hak untuk merecall kembali ya gitu, atau mengadili rezim yang sebenarnya sudah banyak melanggar hak-hak konstitusi warga negara gitu. Jadi secara sederhananya itu sih. Kan dalam prosesnya juga kemarin melibatkan tadi ya, selain organisasi masyarakat sipil yang puluhan itu, ada ratusan juga atau bahkan mungkin ribuan warga, tapi secara spesifik kan juga banyak melibatkan orang muda gitu ya. Kemarin misalnya contohnya secara spesifik diselenggarakan di Wisma Makara di UI. Banyak juga mahasiswa UI yang terlibat, dan tentu dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang dari kampus di luar UI. Nah itu ada pilihan tersendiri gak kenapa mengajak mahasiswa, dan apakah memang isu yang diangkat di Mahkamah Rakyat ini juga
representasikan gitu mungkin keluhan dari orang-orang muda. Iya, kalau kita ngomongin 9 isu ya dan kaitannya dengan anak muda, sebenarnya menurut kami 9 isu tuh sudah pasti sangat berkelindan dengan anak muda gitu. Saya ngomongin biaya pendidikan yang mahal gitu, komersialisasi pendidikan. Ya korbannya atau dampak yang akan sangat terdampak ya kita ini gitu. Karena kebijakan yang jelek yang saat ini diambil oleh penguasa, implikasinya nggak hanya setahun 2 tahun, bisa jadi 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi kenapa anak muda tentu dilibatkan gitu, sebagai kita percaya bahwa anak muda saat ini mempunyai kekuatan yang luar biasa ya untuk proses advokasi dan lainnya. Jadi tentu kenapa kita melibatkan anak muda, karena ya lagi-lagi karena banyak isu-isu yang sebenarnya yang akan sangat berdampak kepada kita gitu, yang anak-anak muda. Oke. Mbak Asvin, kembali ke putusannya. Kalau aku baca dan kemarin pas nonton juga karena di live stream gitu ya, salah satunya di Kompas dan di Jakarta Nikus, kan itu substansi dari putusan yang dibacakan oleh majelis hakim itu kan banyak yang sebenarnya nggak lazim tuh. Aku sebagai mahasiswa mantan mahasiswa hukum gitu ya, yang pernah lihat putusan persidangan itu tuh nggak lazim. Misalnya dari mulai irah-irahnya gitu, terus baca dari banyak pertimbangan-pertimbangannya. Itu sebagai anggota majelis hakim itu disengajakah atau memang ada kritik tersendiri tuh dengan menggunakan teknik-teknik argumen, teknik-teknik pertimbangan atau teknik-teknik persidangan yang rasanya nggak pernah umum tuh dilakukan oleh hakim-hakim di Indonesia. Iya. Jadi sebetulnya idenya putusan ini dan Mahkamah Rakyat ini kan juga membuat orang berpikir dan mendekonstruksi atau membalik praktik yang sudah ada. Misalnya kita pakai irah-irah atas nama kemanusiaan yang sudah terjajah sejak zaman penjajahan. Kita mau bilang sebetulnya apa yang dialami masyarakat saat ini itu tidak lebih baik dari yang dialami masa penjajah, cuma bentuknya aja berbeda gitu kan. Juga misalnya kita menggunakan banyak pertimbangan. Kalau teman-teman baca, coba lihat putusan-putusan pengadilan tinggi DKI aja ya. Saya dulu soalnya sering sekali baca karena harus gitu kan, karena di LBH. Itu rata-rata cuma satu alinea. Pertimbangan hukumnya memang tebal, tapi tebal itu dari gugatan dan dokumen-dokumen. Di sini pertimbangan hukumnya cukup banyak, termasuk kita mendekonstruksi apa itu pengetahuan. Pengetahuan itu bukan hanya betul bisa didapat di bangku kuliah formal, tapi juga ada masyarakat adat. Kita mau bilang negara ini tuh tidak pernah memperhatikan kebijaksanaan ilmu yang sudah ada ratusan tahun di Nusantara ini, yang diuji secara kolektif kan. Kalau kita kan sekolah kan sendiri ya, gitu kan, dan kita mengusahakannya sendiri. Ya ada yang pinter, karena itu ada yang nggak pinter gitu dianggap oleh formal. Nah kalau adat kan enggak, dia dibayangin kalau tadinya belajar sendiri dengan belajar bersama pasti lebih banyak kan pengetahuannya, dan itu nggak pernah dilupakan dari turun temurun ratusan tahun, ya pasti dia akan lebih solid. Nah itu kan nggak pernah didengar, karena itu ya suara masyarakat adat diabaikan saja oleh pemerintah. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka dianggap bukan masyarakat adat kalau nggak punya surat keputusan dari negara gitu. Aku menarik juga tuh melihat beberapa intrik-intrik yang kecil gitu ya. Misalkan umumnya kalau di persidangan pada di pengadilan umum, di pengadilan tinggi kan hakim itu misalkan seperti sangat opresif gitu. Maksudnya bikin intimidasi terhadap pihak-pihak yang bersidang, jadinya datang harus berdiri, terus menyecar gitu dengan bahasa-bahasa yang sangat sangat menekan. Tapi kalau kemarin aku melihat itu tuh hampir tidak ada. Justru Mbak Asvin gitu ya memberikan terima kasih kepada para penggugat dan lain sebagainya. Jadi ada apresiasi justru terhadap proses persidangannya. Nah, dalam hal itu ada nggak satu hal yang ketika berproses Mbak Asvin rasa ini paling menonjol tuh, paling stands out sebagai experience majelis hakim kemarin? Proses-proses anekdot itu tuh dalam memberikan selentingan. Dua boleh nggak? Boleh lebih. Jadi kami sepakat bahwa ketika kami dipanggil, kami memberikan hormat kepada Mahkamah Rakyat luar biasa, dan karena kan masyarakat sudah menghormati dengan berdiri, kita menghormati dengan membungkuk kepada mereka dan tidak duduk sebelum sama-sama kita duduk. Terus yang lain adalah kita juga bilang, tolong jangan panggil kami yang mulia, karena kami tidak merasa cocok dipanggil yang mulia, meskipun kami syukurnya belum korup ketika persidangan itu. Tidak ada bayar-membayar dari penggugat ke hakim, tapi
mendengarkan keterangan para masyarakat itu ya, saksi dan penggugat, wah yang mulia ini upaya mereka gitu ya, bukan kami sebagai hakim yang diangkat untuk mendengarkan. Kami yang beruntung bisa menyaksikan tadi kompilasi dan sangat sistematis ketika mengkategorisasi 9 itu sudah temuan yang luar biasa. Jadi yang mulia itu sebetulnya masyarakat yang mengadukan itu, bukan hakim. Tapi kemarin itu berarti Mbak Asvin menunjuk diri sendiri kah sebagai hakim, sebagai ketua hakim, atau diajak gitu? Tentu saja tidak, saya disuruh. Lebih tepatnya disuruh, diperintah. Dan saya pikir itu seharusnya kan yang sesungguhnya negara ini kan begitu ya. Presiden itu jadi orang yang disuruh oleh rakyat melalui pemilu, kemudian hakim itu juga diangkat karena artinya dia harus mengembalikan mandatnya kepada rakyat melalui putusannya. Dan itu yang hilang di Indonesia setidak-tidaknya. Dalam konteks ini, Eno, kemarin komposisi 9 hakim itu beragam. Bisa cerita sedikit nggak siapa aja individu-individu dalam garis umum aja, dan apa pertimbangannya untuk misal milih Mbak Asvin, untuk mengajak teman-teman yang lain juga gitu Iya. sebagai hakim. Jadi pemilihan 9 hakim itu bukan keputusan yang mudah ya. Kita itu sambil mempertimbangkan representatif yang sangat pasti ya untuk seperti Mbak Asvin misalkan, yang contoh dia sudah puluhan tahun, lebih dari 20 tahun ya Mbak Asvin ya? Ya kira-kira. 20 tahun sebagai pengacara publik gitu ya, dan memang sebagai aktivis HAM gitu. Ada Romo Kristo misalkan, pemuka agama dari Nusa Tenggara Timur gitu, yang memang beliau selain menjadi pemuka agama, dia juga sangat kuat gitu ya, menyuarakan penolakan tambang dan pelestarian lingkungan juga sudah valid gitu. Ada Mbak Anita Wahid misalkan, yang memang dia juga sepak terjangnya dalam anti korupsi juga bisa kita lihat gitu. Ada Kak Lini, aktivis HAM. Ada Mbak Nining Elitos, salah satu aktivis buruh yang kita udah nggak asing melihat beliau gitu. Kemudian ada Mbak Nur Hasanah, salah satu pekerja rumah tangga yang dia berhasil gitu ya mengkonsolidasikan pekerja-pekerja rumah tangga untuk membuat kontrak dengan majikannya gitu. Jadi dia salah satu pejuang perempuan juga. Ada Bu Nur Hayati dari korban Tanjung Priuk gitu. Jadi ada Mas Asmito juga dari perwakilan jurnalis. Jadi kalau pemilihan komposisi 9 hakim itu sebenarnya diskusi yang sangat panjang, dan tentunya tidak bukan asal-asalan. Jadi kita bukan asal-asal ngambil hakim untuk pertunjukan, enggak. Jadi mereka punya kredibilitas yang sangat tinggi menurut kami. Karena kamu singgung sedikit, kasih cerita behind the scenes sedikit dong. Apa sih yang paling sulit ketika proses pemilihan hakim kemarin, atau mengkoordinir para hakim ini? Apa paling sulit? Yang paling sulit sebenarnya lebih nggak ada sih, karena hakim-hakim tentu mereka sangat dengan senang hati ya. Dan seperti kata Mbak Asvin tadi, justru mereka sangat merasa senang gitu, dan dilibatkan, apalagi dipercaya sebagai hakim untuk memutus, itu berat ya nggak Mbak Asvin? Sebagai hakim memutus. Yang pasti kami merasa sangat terhormat ya. Dan ya. Kayaknya harusnya ya merasa nggak layak juga, tapi karena disuruh ya udah gitu. Menekankan suruhnya itu lagi ya. Iya, jadi kalau untuk kesulitan sih sejauhnya nggak ada. Nggak ada ya, syukur kalau begitu. Aku mau bahas teknis lagi nih soal putusan, Mbak. Aku baca menarik, kan amar putusan tuh banyak. Nanti mungkin Mbak Asvin bisa cerita apa yang jadi amar di luar dari yang aku akan singgung. Tapi ada satu aspek yang dibilang soal impeachable offense. Jadi Jokowi telah melakukan impeachable offense. Mungkin bisa cerita dulu Mbak Asvin, dalam benak majelis hakim pada saat itu ketika mengutarakan bahwa ada impeachable offense, itu tuh apa maksudnya dan apa implikasi yang diharapkan dari majelis pada saat itu? Ya, impeachable offense itu artinya melakukan sebuah kejahatan yang menimbulkan akibat dia bisa di-impeach dari presiden ya. Dan itu kan terkait juga soal state captured corruption dan lain-lain, dan ini ada di dalam gugatannya pemohon penggugat, dan kami setuju dengan itu ya, karena saya pikir itu sangat terang benderang, nggak perlu dibantah lagi, mulai dari tidak mendengarkan suara rakyat, kemudian melakukan berbagai pelanggaran konstitusi, ya apalagi gitu kalau bukan dia impeachable offense gitu. Jadi udah terpenuhi. Dan dalam aspek lain tadi disinggung juga tuh di putusan soal sumpah jabatan itu
Itu serupakah atau ada hal lain yang berbeda dalam aspek itu? Iya, jadi karena penggugat kan menampilkannya dalam salah satu klaster ya, satu kelompok. Dan hakim menganggap itu harusnya dia menjadi hal yang lebih umum. Karena kalau di dalam satu kelompok berarti kelompok itu yang menimbulkan impeachable offense. Kami mengatakan bukan, seluruhnya ini kalau digabung ya impeachable, karena misalnya pelanggaran-pelanggaran itu ternyata turun dari generasi ke generasi lain. Jadi kalau yang disebut tadi ada korban A, ternyata anaknya A bahkan cucunya A juga mengalami. Kemudian misalnya kita kan sudah bersumpah ya sebagai bangsa gitu melalui reformasi, itu TAP MPR, dan waktu zaman dulu itu TAP MPR tuh kayak sakral banget. Tapi dengan santainya TAP MPR tentang tidak adanya lagi dui fungsi ABRI waktu itu namanya TNI itu dikembalikan ya, dan di publik kan kemudian orang-orang menganggap dan mengatakan juga pejabat ini multifungsi gitu ya. Dan yang terakhir soal sumpah, kan sumpahnya memegang teguh undang-undang dasar gitu. Tapi dalam kasus-kasus yang tampak itu banyak sekali ada terjadi pelanggaran undang-undang dasar gitu kan. Selama ini kan undang-undang dasar itu tafsirnya oleh penguasa kepada rakyat. Oh, rakyat itu udah ngelanggar gitu ya. Kemudian kena makar lah, atau dulu ada namanya subversif. Tapi ini kan mau kita balik. Rakyat menganggap pemerintah sudah melanggar undang-undang dasar. Dan mari kita lihat apakah ini berjalan atau bisa dijalankan atau tidak. Kalau tidak dijalankan ya itu bukti lagi bahwa kedaulatan tidak ada di tangan rakyat. Padahal konstitusi bilang kedaulatan ada di tangan rakyat gitu. Kalau dalam konteks itu, Eno, sebagai aktivis muda dan juga yang turut menyelenggarakan Mahkamah Rakyat ini, apa sih imajinasi pasca putusan ini? Apakah memang sebatas ingin mendokumentasikan saja, atau memang ingin betul-betul ada tindak lanjut nih dari tadi impeachable offense, pelanggaran sumpah jabatan yang sudah terbukti di persidangan? Kalau sebagai aktivis anak muda ya melihat Mahkamah Rakyat, mungkin ini hal yang baru sebenarnya dilihat oleh banyak orang ya. Banyak yang bertanya Mahkamah Rakyat itu apa, dan apalagi menanyakan tindak lanjutnya apa gitu. Kalau dari bayangan aku sendiri sebenarnya ini sebagai salah satu imajinasi aku sebagai anak muda gitu ya. Mahkamah Rakyat ini harus sebenarnya dibuat sakral ya. Apalagi misalkan ketika kita melihat praktik-praktik di pengadilan itu, kita sebagai anak hukum ya, bahkan aku baru lulus 2 tahun yang lalu gitu, 2 tahun, bahkan belum sampai 2 tahun. Banyak sekali praktik-praktik yang udah menyimpang dari apa yang kita pelajari waktu kuliah kan gitu. Ya harapannya ini sebagai alternatif perjuangan rakyat gitu untuk menggugat ya siapapun rezim selanjutnya yang terbukti melanggar hak-hak konstitusi warga negara. Jangan sampai kita rakyat itu kan kadang-kadang kita hanya dihitung ketika 1 kali dalam 5 tahun, tapi tidak pernah diperhitungkan ketika masa-masa jabatan mereka gitu. Jadi sebagai pengingat kepada rezim, kepada pemerintah bahwa ya rakyat itu sedang merebut kedaulatannya sekarang gitu. Oke. Tapi dalam konteks iklim orang muda melihat Mahkamah Rakyat, pemilu kemarin ke depan, itu tuh apakah memang sesinis itu, atau ada alasan yang bisa dijustifikasi kenapa harus sinis melihat masa depan negara ini gitu? Ya, sebagai generasi muda yang sering kali kadang kita lihat beberapa statement pejabat ya selalu menyalahkan anak muda. Kadang anak muda dianggap sebagai sebagai penyebab ini terjadilah anak muda malas dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya mereka yang turut andil terhadap masa depan kita itu kan mereka yang turut andil mengambil kebijakan. Misalkan soal krisis iklim, kalau misalkan pemerintah saat ini salah mengambil kebijakan atau sembrono gitu ya dalam kebijakan-kebijakan soal iklim, ya korbannya siapa? Anak-anak muda. Kita generasi selanjutnya gitu. Kemudian soal biaya pendidikan, kalau misalkan sekarang semangat rezim ini dilanjutkan pada rezim berikutnya soal komersialisasi pendidikan, korbannya siapa ya? Kita anak-anak muda sekarang. Jadi sesinis itu sebenarnya, karena ini menyangkut masa depan kita juga, masa depan kita, anak-anak kita dan anak cucu kita ke depannya gitu. Sangat urgent gitu. Sangat urgent. Nah, Mbak Asvin, kan Mahkamah Rakyat ini kan ada highlight soal luar biasanya. Apakah memang sebagai forum ini pertama dan salah satunya, atau akan ada momen-momen ke depan Mbak Asvin akan dipaksa lagi untuk join sebagai hakim di Mahkamah Rakyat berikutnya gitu? Ya tentu saja semua inisiatif sangat
bebas, kita bebas ya. Ya. Tapi kalau luar biasa ini, kalau sepemahaman saya, nanti Eno mungkin lebih akurat dari saya karena saya tadi yang disuruh kan. Luar biasa, pertama karena dia sebetulnya ini mau mengatakan ini Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipakai. Ini ada Mahkamah Rakyat luar biasa. Karena biasanya kan kita pernah dengar Mahkamah Rakyat atau sidang rakyat itu sudah ada ya. Misalnya kemarin di Dago Elos gitu. Tapi ini luar biasa untuk itu. Selain yang diadili ini kan presiden begitu. Nah, kalau ke depan sebetulnya orang bisa membincangkan ini. Jadi misalnya di dalam putusan ini sengaja kami taruh tentang struktur beroperasinya pelanggaran konstitusional oleh Jokowi ini dan sebagai presiden ya. Nah, itu agar kalau ini dibaca 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, orang punya inspirasi juga. Oh, ternyata tuh bisa ya dia menundukkan masyarakat dengan cara mengadu domba. Itu pasti seperti kita ingat penjajah melakukan divide et impera gitu dari SD ya kan, kita ingat banget. Nah, tapi kita juga menulis selain divide et impera oleh penjajah, ini ada pecah belah oleh pemerintah sendiri. Tadi lewat media sosial, lewat narasi-narasi. Jadi ini juga dokumen yang bisa menginspirasi dan orang kemudian juga bisa membincangkan ini. Oh, ternyata saya nih mengalami yang ada di klaster 8 loh gitu. Iya. Jadi ada banyak sekali sebetulnya manfaatnya. Sebagai mendekati penutup juga nih karena disinggung oleh Mbak Asvin. Aku mau nanya baik ke Eno maupun ke Mbak Asvin. Imajinasi pasca putusan kemarin nih 25 Juni ini. Apa sih yang dibayangkan? Nggak perlu dibocorin detail nanti malah ketahuan ya sama istana. Tapi Iya. kira-kira imajinasi sebagai movementnya apa nih pasca ini? Mungkin Eno dulu. Kalau dari movement sendiri sebenarnya imajinasi pasca ini harapannya sidang-sidang rakyat juga bisa digelar di berbagai daerah gitu. Karena salah satunya juga ini sebagai pendidikan politik juga bagi rakyat bahwa untuk mengingatkan mereka bahwa mereka memiliki hak untuk ya mengadili rezim, mengadili orang yang mereka pilih sendiri gitu. Maksudnya ya Jokowi tidak mungkin menjadi presiden kalau tidak dipilih oleh rakyat. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi harapannya sidang-sidang seperti ini bisa terus berlanjut sebagai salah satu media perlawanan bagi rakyat di berbagai daerah gitu. Dan ya sejauh itu aja sih kalau dari perspektif anak muda ya gitu. Kalau Mbak Asvin? Iya, karena tadi udah dipesan Yasar jangan detail ya. Iya. Sudah ada di bocoran. Iya, bocoran. Jadi secara umum keberlakuan sosiologis itu penting sekali. Karena di negara ini ada misalnya fatwa keagamaan yang tidak punya keberlakuan hukum tapi diikuti. Jadi kita harus mengupayakan agar ada keberlakuan sosiologis yang lebih luas atas putusan ini. Dan yang kedua atau yang terakhir, ini sebenarnya bisa menjadi dokumen advokasi. Karena dia lengkap sekali kasus-kasusnya, orangnya, buktinya, dan dia bisa kemana-mana ini. Bisa menjadi bahan advokasi berikutnya termasuk advokasi di dunia internasional. On that note, terima kasih Eno, terima kasih Mbak Asvin udah bergabung untuk bicarain putusan Mahkamah Rakyat kemarin. Untuk teman-teman yang masih penasaran atau ingin baca lebih lanjut, lagi-lagi aku mengingatkan kita bisa cek di mahkamahrakyat.id gitu. Itu di situ lengkap, baik itu videonya, sidang kemarin dan juga dokumen-dokumen yang menjadi poin yang kita bincangkan di sini. Itu aja dariku, sampai jumpa di podcast berikutnya.